Impact Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Yanti dapat berjumpa dengan kalian lagi di Impact Kids Gereja Baptis Pertama. Adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma 5 ayat 6 sampai 8. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi yang indah kami boleh datang padamu, untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Roma 5 ayat 6 sampai 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pernahkah kalian melihat seseorang tersenyum karena kebaikan kecil yang kalian lakukan? Misalnya ketika kalian berbagi mainan atau menolong orang yang ada di rumah kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebaikan yang tidak pernah berhenti, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk hidup seperti Yesus. Dia mengajarkan kita untuk meninggalkan perbuatan buruk seperti marah, berkata kasar, dan menggantikannya dengan kebaikan, kasih, dan pengampunan. Sama seperti Tuhan yang sudah baik kepada kita, kita juga diminta untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Bayangkan jika ada sebuah lilin yang menyala. Saat lilin itu menyala bersama dengan lilin-lilin yang lain, apakah nyalanya berkurang? Tidak. Justru semakin banyak lilin yang menyala, ruangan jadi terang benderang. Begitu juga dengan kebaikan. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kebaikan itu akan terus menyala dan menyebar. Nah adik-adik, ketika kalian berbuat baik, sebenarnya kalian menyalakan lilin, orang lain melihat itu dan mereka mulai melakukan apa yang kalian lakukan. Artinya kalian menjadi contoh yang baik. Jadi kebaikan itu akan terus menerus dilakukan oleh orang-orang sekitar kalian. Nah adik-adik, coba sebutkan perbuatan yang menunjukkan kebaikan. Misalnya berbagi makanan, membantu orang tuamu di rumah, menghibur teman yang sedih, mengucapkan terima kasih jika ada orang yang telah membantumu. Adik-adik, apakah yang bisa kalian lakukan minggu ini untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain? Apakah kalian pernah melihat seseorang menjadi lebih bahagia karena kebaikan yang kalian lakukan? Ingat, setiap tindakan baik, sekecil apapun itu, berharga di mata Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus telah menunjukkan kebaikan terbesarnya dengan memberikan dirinya sendiri bagi kita. Ia telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Nah sekarang giliran kita menjadi seperti Yesus yang menunjukkan kasih dan kebaikan yang tidak pernah berhenti. Yuk kita berdoa agar Tuhan menolong kita terus untuk berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan
untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami juga terus mau menjadi contoh yang baik untuk orang lain, sehingga orang lain pun dapat melakukan kebaikan dalam hidup mereka. Sehingga kasih Tuhan Yesus di dalam setiap kami boleh bersinar terang, boleh terlihat oleh orang lain. Inilah doa kami ya Tuhan. Tolong kami selalu untuk setia dan taat melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, senang sekali kalian dapat merenungkan firman Tuhan bersama dengan kalian pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Impact Kids Gereja Baptis Pertama selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Impact Kids.